apa sih? Kalau ada udara Mengeluarkan udara di Paru. Biasanya pada kasus apa? Tension pneumotoraks. Kasih dawe kalau lupa ya dari kemarin ini ya. Tuh, tension pneumotoraks. Jadi tanda gejala tension pneumotoraks itu apa aja? Sianosis, shock, distensi vena, di area vena juga laris, terus perubahan bentuk trakea, trakeanya biasanya miring ya. Miringnya ke paru-paru yang sehat atau yang sakit? yang sehat, Sehat ya. Terus apa lagi? subcutaneous, emphysema. Terus Perubahan suara perkusi. suara perkusi dari resonan jadi hiperresonan. ya. Hiperresonan. Oke. Alatnya apa aja sih yang harus dipersiapkan? Pertama, teknik ini bisa kita lakukan di prehospital dan intrahospital. Ingat ya, kalau yang suka nonton drakor pernah juga pasti ngelihat tindakan ini. Terakhir di film Code Blue ya? Iya, Bu. Ada ya di Code Blue tapi di aksila. Kalau di Code Blue ya, dilubangin di sini untuk mengeluarkan si udaranya, gitu ya. Nah, kalau di prehospital itu tindakannya nggak bisa kita lakukan benar-benar steril, ya. Ya semi-semi steril lah, minimal dibersihin dulu, diguyur dulu pakai air gitu ya, air mengalir. Tapi kalau di rumah sakit, tindakan ini dilakukan secara steril. Ya, alatnya apa aja sih yang harus disiapkan? Nah, ini alatnya tuh steril tadi ya, jadi kita siapkan bak steril. Nanti di bak steril itu isinya akan ada beberapa. Yang pertama ada duk bolong, ya. Terus ada squid. Sini kita ada squid yang 3 cc, ya. Squid untuk apa coba? Masuk apa? Nah, kalau di prehospital ini bisa dilakukan untuk lidotrakostominya ya. Tapi kalau di intrahospital ini dipakai untuk mengambil lidocaine atau anestesis ya. Untuk nusuknya pakai apa, Bu? Untuk nusuknya nanti kita pakai Aviline catheter. Ya. Jadi nanti kita hanya sisakan si silikonnya aja, jarumnya mah kita cabut. Jadi yang tertanam di paru-paru hanya silikon. aja. Ya. Itu. Nanti ini kita keluarkan dulu. Berarti kan masih dibungkus ya. Terus nanti ada kasa di set sterilnya, ada kom dan ada pinset ya. Betadine udah jarang digunakan kalau di rumah sakit, udah tidak boleh. Jadi kita pakai NaCl. Oh ini NaCl ya. Sama bengkok. Bengkok kita siapkan 2. Satu untuk alat, satu untuk sampah. Dan juga sarung tangan yang Steril. Oke, itu ya alat-alatnya cuman segitu aja, nggak terlalu banyak yang harus disiapkan. Di sini. Jangan dari depan. Bolong kita pisah di sini. Nah, ada kacamata Google juga nih. Kacamata Google ini digunakan kalau memang dibutuhkan ya. Tindakan-tindakan beresiko ada cipratan darah atau misalnya cairan, kita pakai ini untuk mengurangi resiko tertular atau kena gitu ya, terpapar cairan pasien. Nah, kalau sudah di sini seperti biasa kita inform konsen ya, inform konsennya nggak usah terlalu lama-lama kalau di IGD karena pasiennya lagi sesek ya. Ibu, perkenalkan saya perawat Nurul. Hari ini saya akan melakukan tindakan menusukkan jarum di dada ibu ya untuk mengeluarkan udara. Jadi jangan bilang lidotorakostomi, pasiennya nggak akan paham ya, dan nggak akan konsen juga karena lagi sesek. Ya, terus yang kedua, kalau di rumah sakit kita kaji tanda-tanda yang tadi ya, misalnya ada sianosis, terus distensi, vena jugularis. Oh, misalnya ini trakeanya dia miring ke sebelah kiri, berarti kemungkinan yang kenanya kanan. Nanti kita pastikan dengan perkusi. Oh iya, di sini hiperresonan, kalau di sini resonan. Nah, tambah lagi kalau di rumah sakit kita bantu dengan pemeriksaan penunjang, ronsen ya. Nanti di ronsen nanti kelihatan. Oh iya betul, paru-paru sebelah kanan yang ada tekanan udaranya, gitu ya. Nah, kalau sudah dipastikan, baru kita siapkan alat. Baik Ibu, saya siapkan alat dulu ya. Cuci tangan. Kita pakai sarung tangan yang bersih dulu. Sarung tangan bersih, kita
kita buka set steril, tapi nggak boleh kita masuk ke dalam set steril ya. Kita masukin alatnya aja. Yang pertama ada switch, terus kita masukin, kita buang ya. Terus ada line, ada tab, ini dibuang ya, ini nggak boleh keluar ya, saya masuk ke dalam ya. Terus kasa udah di dalam, dan lidokain nggak boleh dimasukin ya. Lidokain hanya kita buka aja ampulnya, simpan di samping bak steril. Kalau sudah NaCl, ini dipasang jarum yang untuk ngebuka ngacorin air ya, dibuka terus nanti kita kocorin ke kalau sudah, ini baru kita siapkan sarung tangan yang Steril. Udah pada lulus pakai sarung tangan steril? Sudah. Prinsipnya apa sarung tangan Skin to steril? skin, gloves to gloves. gloves to gloves. Skin, gloves to gloves. Ini nggak perlu saya peragain ya. Ini udah ganti sarung tangan steril. Sekarang apa yang harus kita lakukan pertama? Membersihkan. Boleh, kita bersihin dulu atau pasang duk bolong dulu. Silakan ya, terserah. Misalnya mau dibersihkan dulu boleh. Berarti kita ambil pincer ya, sama kasa yang sudah disiapkan tadi. Tekniknya apa kalau membersihkan area yang akan kita lakukan tindakan? Sirkuler. Sirkuler ya, misalnya di sini ke lapang dada ya, S2 terus di area sini kita bersihkan. Kalau dirasa masih kotor berarti kita siapkan lagi kasanya ya, dibersihkan lagi. Nah ini buang ke bengkok yang alat ya. Kalau sudah dibersihkan kita pasang duk bolong. Fungsi duk bolong apa sih? Untuk Menandai area ya yang akan kita lakukan tindakan invasif. Yang kedua mengurangi resiko tidak steril karena ini kan steril nih. Jadi kalau kita megang ke sini masih steril. Ya, jadi untuk memperluas area steril sebenarnya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai baru kita siapkan si squid. Ambil anestesinya tadi dari lidocaine ya. Ambil, ambil sekitar 2 cc. Kalau sudah, masukin lagi di sini. Kita ganti needle-nya pakai needle yang baru. Ya, caranya untuk anestesi ini kita saya buka dulu ya biar kelihatan kalian. Dia subkutan ya. Kalau misalnya untuk nanti kan kita ada hecting tuh. Kalau hecting anestesinya itu di beberapa titik. Satu di sini tusuk, lepas tusuk lagi di sini gitu ya. Kalau ini karena cuman mau needle satu, jadi caranya kita tusukkan sekali aja. Aspirasi dulu ya, masukin, tarik sedikit, pindahin posisinya. Masukin, tarik sedikit, pindahin lagi posisinya. Masukin, kayak implan ya. Implan juga kan cuma satu titik ya. Tuh, jadi kurang lebih seperti itu untuk anestesi ya. Kalau sudah selesai, baru kita siapkan line kateter. Ya ini ceritanya masih ada duk bolong ya, tapi saya buka biar kelihatan semuanya. Nah, untuk melakukan tindakan ini kan di intrakosta ya. Berarti intrakosta berapa? 2 ya. ICS 2 di mana coba? Coba pegang ICS 1 masing-masing. ICS itu kan intrakosta, berarti di antara kosta ya. Berarti kalau ICS 2 antara kosta berapa sama berapa? 1 dan 3. Kosta 2 dan 3. Itu kan ICS 1 antara 1 dan 2. Berarti ICS 2 antara 2 dan 3. Nah, tangan kita yang 2 ini pegang kosta. Ya, di sini kan ICS 2 ya. Cuma saya peragain di sini biar kelihatan ya. Nih, saya pegang kosta nih. Kosta 2, kosta 3. Berarti saya tahu intrakostanya di sini di tengah-tengah. Nanti penusukannya IM kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya tusukan sekarang ya. Bismillah. Nah, ini dimasukin sampai batas yang oranye ini habis. Kalau udah masuk baru kita lepas jarumnya. Nanti biasanya kalau tekanannya tinggi dia sampai ada suara. Ya. Dan kerabasi anginnya di sini. Ya. Itu untuk tindakan needle tracheostomy. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Nah, saya yang kalau gitu nanya. Sampai kapan
needle tracheostomy ini terpasang, kapan kita lepas? Sampai pasien bisa nafasnya normal. Oke, betul. Sambil kita kaji ya, kalau ada perbaikan pasiennya, misalnya sianosisnya hilang, sesaknya menghilang gitu ya, tracheanya sudah mulai midline atau nggak miring lagi ya, vena jugularisnya sudah flat atau tidak distensi kembali, maka sudah ada perbaikan. Tapi kan belum tentu ketika ini kita lepas, tidak ada yang menjamin udaranya akan kembali lagi, numpuk lagi. Jadi alangkah baiknya, ini kan namanya initial assessment ya, tindakan utama. Ini bisa dilepas ketika tindakan definitifnya sudah dilakukan. Melakukan tindakan chest tube. Kalau chest tube-nya sudah dilakukan, itu kan lebih efektif ya, udara bisa keluar dan lain-lain. Maka ketika ada perbaikan, chest tube sudah terpasang, terus nanti dimonitor dengan alat ronsen, baru kita boleh melepas si needle-nya. Ya, jadi banyak indikator yang menentukan kapan kita harus melepaskan needle-nya. Ya, sampai sini kebayang ya? Nah, kalau di rumah sakit biasanya kalau dokternya ada, tindakannya lagi nggak banyak atau masih memungkinkan sama dokter dilakukan, itu dilakukannya sama dokter nanti. Ya, tapi kalau misalnya lagi hektik nih, banyak pasien, kita harus tahu. Makanya kenapa dipraktekkan? Karena kita sebagai perawat berwenang juga kalau kondisinya lagi hektik ya, susah gitu ya, misalnya dokternya terbatas, SDM terbatas, pasiennya banyak. Nah, kita sebagai perawat harus tahu tindakan ini harus seperti apa. Sebagai tindakan initial assessment. Karena kalau chest tube kan harus ke ruang operasi ya, pembedahan, dan belum tentu bisa langsung gitu kan. Ya udah, initial assessment-nya kita lakukan needle tracheostomy. Sampai sini paham? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalau ini kan mungkin ya gitu aja ya, tindakannya tinggal nusukin aja, cuman asal yang penting kalian paham skillnya, tekniknya seperti apa. Sekarang yang boleh, mungkin yang mau teman-teman coba adalah si alat ini nih ya. Sok silakan sekarang mau mandiri mencoba alat manajemen airway. Yuk, silakan.